Kita masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Muhammad Torik Fadila, Research Analyst Stocknow.id. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan rekomendasi saham pilihan dalam grafis yang sudah kami rangkum berikut ini. Yang pertama pemirsa direkomendasikan ada saham properti tadi yang sudah kita ulas adalah BSDE. Kemudian juga ada direkomendasikan pemirsa BBTN dan juga ada Pegas. Semuanya direkomendasikan buy dan kita akan ulas kembali untuk BSDE tadi ya, tertahan trennya saat ini bagaimana untuk BSDE. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ini sudah menguat 26% dan secara tahunan atau dari awal tahun sampai saat ini sekitar 18%. Dalam satu minggu 6%. Tapi Anda melihat bahwa masih ada peluang kenaikan lebih lanjut, itu indikatornya dilihat dari mana Mas Torik? Oke, baik. Sebenarnya memang kalau misalkan kita lihat ya, BSDE untuk tren jangka pendeknya, saya menilai dari sisi candlestick pada perdagangan Jumat kemarin ya. Pada perdagangan Jumat kemarin bisa dikatakan candle-nya dari BSDE ini rebound dari MA50 yang bisa dikatakan menjadi support uptrend yang cukup kuat juga ya untuk BSDE. Lalu juga untuk tren jangka pendeknya juga saya tadi katakan MA5-nya juga bisa dikatakan rebound juga. Dari sisi indikator volumenya juga ada peningkatan dalam perdagangan Jumat kemarin, itu tentunya menjadi faktor pendukung ya untuk penguatan BSDE pada hari ini. Lalu juga saya himbau lagi juga ada sentimen terkait dari presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto yang akan membangun sekitar 3 juta rumah selama masa jabatannya, lalu juga ada penghapusan pajak rumah dan properti sebesar 16%. Dari 16% menjadi 0% itu tentunya menjadi katalis positif juga bagi sektor properti terutama emiten BSDE ini. Lalu juga saya highlight kembali juga bahwa valuasi dari BSDE ini terbilang cukup murah juga jika kita bandingkan dengan pesaing maupun dengan rata-rata industri dan sektornya. Karena kalau misalnya kita lihat dari price to earning ratio-nya BSDE ini di kisaran 5,79 kali dibandingkan dengan rata-rata industri dan sektoralnya itu di 13,21 kali. Nah, lalu juga kalau misalkan kita lihat dari price to book value-nya itu BSDE di kisaran 0,69 kali dibandingkan dengan rata-rata industri dan sektoralnya itu di 1,04%. Itu tentunya menjadi katalis positif juga ya untuk teman-teman barangkali ingin membeli BSDE untuk tren jangka panjangnya seperti itu. Oke, itu dia pilihan dari sektor properti. Kemudian dari BSD kita ke BBTN. Apakah karena ada kaitannya juga dengan pembiayaan perumahan atau ada sentimen lain? Kenapa Anda memasukkan BBTN dibandingkan dengan perbankan yang lain ke rekomendasi saham pilihan kali ini? Tadi yang dikatakan oleh Mbak Prisa juga bisa dikatakan betul ya, karena memang sebenarnya BBTN ini kan terfokusnya dari bank-bank perumahan ya, yang mana jika rekan-rekan semua ingin mencoba untuk KPR, maka biasanya itu ditujukan ke saham BBTN. Namun kalau misalnya kita lihat secara technicalnya, memang sebenarnya dari BBTN ini, candlestick-nya ini rebound di moving average 50-nya, meskipun pada perdagangan kemarin ini bisa dikatakan candlestick-nya itu masih membentuk upper shadow, meskipun tidak terlalu tinggi. Lalu juga pada perdagangan kemarin ini mengalami volume pembelian yang meningkat cukup tajam ya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Lalu juga ada berpotensi menutup area gap-nya di area 1495 sampai dengan 1510. Nah, balik lagi kalau misalkan teman-teman menggunakan valuasi ya, menggunakan fundamental dari BBTN ini sebenarnya masih terbilang cukup murah ya jika kita bandingkan dengan pesaingnya. Misalkan kayak kita bandingkan dengan BRIS itu PE maupun PBV-nya terbilang cukup tinggi. Nah, PI BBTN ini di 6,77 kali dibandingkan dengan rata-rata industri sektoralnya itu di 15 kali. Sedangkan PB BBTN itu di 0,66 kali dibandingkan dengan rata-rata industri dan sektoralnya itu di 2 kali. Jadi sebenarnya memang terbilang masih valuasinya terbilang cukup murah, lalu juga momentum di teknikalnya sudah cukup baik. Jadi sebenarnya makanya kenapa saya merekomendasikan BBTN. Baik. Dengan strategi buy-nya itu di 1400, take profit pertama di 1495, take profit keduanya di 1530, dan area stop loss-nya di 1400. Berapa harga wajar menurut Anda dari BBTN? Oke, untuk menilai harga wajar ya, sebenarnya kita patokannya di PB saja, di price to book value, rata-ratanya sektoralnya itu di 2 kali. Kalau misalnya kita lihat sekarang harganya itu di kisaran 1450 di PB 0,66 kali, berarti ada harga wajar di BBTN itu di kisaran 2000 sampai dengan 2500. Kalau misalkan kita menggunakan acuan price to book value rata-rata industri sektoral di 2 kali. Oke, itu dia rekomendasinya ya untuk BBTN.
ada target-target seperti yang sudah disampaikan tadi, ini memang juga lebih ke jangka pendek saja, meskipun tadi Anda mengatakan mengenai harga wajarnya, ataukah ada peluang ini bisa untuk jangka menengah? Sebenarnya kalau misalkan BBTN ini saya masih merekomendasikan untuk tren jangka pendek saja. Jangka Kenapa pendek saya saja dulu ya. belum bisa mengatakan tren ini bagus untuk jangka menengah atau jangka panjang, karena memang BBTN ini sektor perbankan itu sangat sensitif terhadap sentimen-sentimen negatif. Khawatirnya ke depannya masih ada sentimen-sentimen negatif dari sektor perbankan yang membuat harga saham perbankan ini cenderung melemah. Begitu. Baik. Mas Tori, kita lihat kan laporan keuangan untuk kuartal ketiga dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat biasanya memang dimulai oleh perbankan, ini kan sudah rilis dan hasilnya bagus gitu. Beberapa saham terkemuka atau yang di bidang keuangan begitu ya, ada Wells Fargo, JP Morgan, BlackRock gitu ya. Ada peluang tidak itu mencerminkan juga kondisi perbankan domestik kita di kuartal ketiga meskipun ya belum rilis? Sebenarnya memang kalau misalkan kita lihat ya dari misalkan tren pergerakannya sebenarnya bisa dikatakan berpengaruh juga ya, karena memang sebenarnya dari kuartal kedua kemarin saja kalau kita mengacu dari laporan keuangan perbankan di Amerika Serikat itu juga bisa dikatakan labanya meningkat, disusul juga dengan saham-saham perbankan di Indonesia juga seperti BMRI, BBRI dan BCA yang juga kompak, bisa dikatakan kompak mengalami penguatan dari sisi labanya. Tentu sebenarnya bisa dikatakan menjadi terpengaruh bagaimana sektor perbankan di Indonesia ini mengalami laba yang cukup meningkat juga. Oke, ada peluang seperti itu ya. Tapi untuk saat ini jangka pendek dulu untuk BBTN sampai kita lihat bagaimana proyeksi ke depannya. Karena banyak ketidakpastian saat ini ya. Jadi ditahan dulu saja. Kalau Pegas, Anda juga merekomendasikan Pegas di posisi ketiga. Oke, baik. Kalau misalkan kita lihat Pegas ya dari sisi teknikal dulu saja, memang sebenarnya dari sisi teknikal Pegas ini sedang menguji bisa dikatakan resistance yang cukup kuat ya di MA 50-nya itu di kisaran 1535 dan harga saat ini juga bisa dikatakan mengalami penguatan ya di penguatan hampir 1% di level 1535. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari indikator leading indikatornya itu MACD menunjukkan pergerakan bullish menuju area zero line-nya. Lalu juga kalau misalnya kita lihat dari broker summary itu ada terjadinya big akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin senilai 34,2 miliar pada average harga 1542. Jadi gapnya tidak terlalu tinggi ya dengan harga saat ini di 1535. Jadi bisa jadi ada probabilitas akan menyentuh level 1545 sampai dengan di level 1550 sampai dengan level 1600. Makanya kenapa saya juga bisa dikatakan merekomendasikan dengan strategi buy di 1520, take profit pertama di 1570, take profit kedua di 1585 atau tidak stop lossnya di level 1465. Baik, 1465 sebagai level stop loss, ada target di 1570 sampai 1585 atau sampai 1600-an lah. Ada peluang jangka pendek ke sana begitu ya. Jadi kalau saya lihat dari rekomendasi saham pilihan Anda saat ini Anda lebih mencermati memang yang pergerakannya secara teknikal dan valuasinya masih cukup murah ya. Betul. Oke, itu dia BBTN BSDE Pegas pemirsa, dan pada pagi hari ini tepat pukul 9 lebih 1 menit, indeks harga saham gabungan pemirsa dibuka tampaknya bergerak di teritori positif dengan penguatan 0,35% atau 24 poin di 7.539. Ulasan selengkapnya usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita ke update pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit. Di mana indeks harga saham gabungan bergerak di teritori positif kisaran 7.542 naik 0,27%. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 0,15% di 15.599, selangkah lagi menuju ke 15.600 pemirsa ya. Baik, kita lihat deretan saham-saham yang masuk dalam kategori gainers dan juga losers based on value berikut ini. Antara lain pemirsa adalah saham-saham seperti Enak yang menguat 24,75%, kemudian AYLS naik 14,67%, Wood, MLPT, Java, Mine, BSBK, PNBN, PTRO, Laba dan APLN.
Top losers ada NINE, SPRE, MENN, LOPI, TIES, Clean, kemudian ada KDTN dan Lead pemirsa. Itu gainers dan losers based on value. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Sorik gitu ya. Mas Sorik, bagaimana Anda mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini? Memang melanjutkan penguatan begitu. Yang menarik adalah dari gainers ada Java dan Main, saham-saham yang berbasis pakan ternak atau poultry. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya memang sebenarnya pada perdagangan hari ini IHSG menguat dan bergeraknya penguatan ini bisa dikatakan cukup volatil juga ya, masih berada di kisaran 0,3% atau mengalami penguatan 27 poin. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari sektor poultry-nya itu sendiri, makanya kenapa bisa dikatakan saham JPFK ini mengalami penguatan. Sebenarnya dari secara bulanan itu saham poultry-nya itu sendiri mengalami penguatan hingga 2,83%. Itu mungkin menjadi sentimen positif juga, yang mana bisa dikatakan JPFA ini memproduksi unggas seperti ayam ataupun hewan unggas lainnya, itu menjadi katalis positif dari Java karena adanya penguatan di harga poultry seperti itu. Oke, kalau dilihat dari teknikalnya yang ada di samping layar ini, Java secara teknikal patut kita beli tidak, tapi penguatannya memang pagi ini sudah lumayan ya, 3,7%. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, JPFA ini secara teknikal sedang menguji bisa dikatakan resistance yang cukup kuat ya, resistance dynamic di MA50-nya di kisaran 1555. Nah itu bisa dikatakan juga JPFA pada perdagangan saat ini juga membentuk upper shadow yang cukup tinggi juga. Artinya bisa dikatakan JPFA ini belum mampu untuk menembus area resistance dynamic yang tadi saya katakan di area resistance MA50 di 1555. Namun kalau misalkan kita lihat ya sebenarnya dari sisi indikator stokastik itu juga bisa dikatakan cukup positif ya menuju area netralnya. Tentunya ini sebenarnya JPFA masih cukup menarik. Namun kita lihat dulu pada perdagangan hari ini apakah sebenarnya ini mampu menembus area resistance MA50 atau malah berbalik arah mengalami pelemahan. Baik, harus kita lihat dulu ini confirm tidak di 1550 ya? Betul Hari sekali. ini Jadi gini, kalau misalkan kita lihat sebenarnya kalau misalkan teman-teman untuk ingin membeli JPFA, kalau saya sarankan jika JPFA ini pada penutupan hari ini itu menembus area MA50-nya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena MA5 di sini terbilang cukup kuat ya. Kalau misalkan pada penutupan hari ini tidak mampu, maka ada probabilitas JPFA ini akan mengalami pelemahan. Baik. Harus break di 15.50, bukan menyentuh karena tadi sudah sempat disentuh, tapi break ya. Kalau bisa penutupan hari ini baru ada peluang, berarti bisa melanjutkan. Target berikutnya ke level berapa kalau berhasil di 15.50? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari resistance klasiknya itu di level 1630 ya. 1630. Iya, kalau misalkan untuk tren jangka panjangnya, saya bisa katakan di level psikologis 1700. 1700 ya, level-level yang sudah sempat dicapai 3 bulan terakhir. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Java yang pada pagi hari ini mengalami penguatan. Java Anda lihat lebih menarik ya dibandingkan dengan Main? Betul, saya menilai memang sebenarnya Java ini terbilang masih lebih cukup menarik dibandingkan poultry lainnya. Oke. Tips untuk pemirsa di rumah karena kan pelantikan presiden baru kita kan hari Minggu mendatang gitu ya. Ada tidak tips-tips untuk investasi menjelang peralihan pemerintahan yang baru nantinya apa dari Mas Sorik? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, balik lagi sebenarnya kita harus diversifikasi portofolio. Karena memang sebenarnya sentimen-sentimen yang cukup positif sebenarnya datang dari era Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang mana bisa dikatakan makan siang gratis itu juga akan berpengaruh terhadap sektor consumer. Lalu kalau misalkan kita lihat, tadi yang sudah kita bahas juga ya Mbak, itu mengenai sektor properti yang kemungkinan akan dipangkas pajak propertinya dari 16% ke 0%, itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap sektor properti. Lalu juga balik lagi ke sektor komoditas seperti nikel, itu juga tentunya akan menjadi sentimen positif juga karena adanya kebijakan hilirisasi nikel ke depan
depannya. Jadi saran saya sebenarnya untuk rekan-rekan semuanya, kalau misalkan ingin berinvestasi jelang pelantikan presiden baru, lebih baik diversifikasi portofolio ke sektor-sektor yang sudah saya sebutkan. Baik, diversifikasi tetapi jangan full dulu gitu kan, karena kan itu Betul, kebijakan belum direalisasikan ya, betul masih sekali. rencana. Baik, terima kasih Mas Torik untuk sharing informasinya di segmen Market Buzz di awal pekan ini. Semoga bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk pemirsa dimanapun berada. Selamat pagi Mas Torik, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.